Bab 556. Sekte utama di alam surga. Walden, ya, kadang klan Astouna akan mengadakan lelang, dan saat itu akan ada beragam harta langka dari Imperium Athenos. Kalau mau cari tahu benda seperti ini, kemungkinan di lelang klan Astouna ada. Kalau klan Astouna mengeluarkan berita mengenai pelelangan botol giok dengan harga tinggi, maka seluruh Imperium Athenos, termasuk 3 alam utama selain alam surga, kalau ada yang punya, kemungkinan akan dijual. Walden melanjutkan. Devan menganggukkan kepalanya, itu bagus juga. Sampai hari ini, dia baru dapat 4 tetes darah peninggalan orang tuanya. 1 tetes dia dapat dari alam rahasia binatang aneh. Kalau dia mencari 10.000 tetes darah sendirian, entah kapan akan selesainya. Kalau saja orang-orang Imperium Athenos membantunya mencari pasti akan lebih cepat. Tapi Tuan Amort, sepertinya yang unik dari botol giok ini fuma botolnya yang sangat keras. Kenapa kamu mau benda seperti ini? Kalau kamu butuh botol, klan Sauron bisa memberimu sebanyak yang kamu mau, tanya Walden bertanya dengan agak kebingungan. Tidak usah, aku mau yang seperti ini. Devan menggeleng. Baiklah, Tuan Amort, kamu bisa ke klan Astouna. Kalau klan Astouna mau membantumu mengeluarkan berita itu, cuma butuh 1 hari dan orang-orang di 3 alam akan tahu tentang berita itu, jelas Walden. Kenapa harus klan Astouna yang mengumumkan berita itu, kenapa tidak klan Sauron? Tanya Devan penasaran. Klan Sauron juga bisa, tapi dampaknya dibanding klan Astouna sangat berbeda, terlebih, klan Sauron masih lebih lemah di segi kekuatan tempur dan pengaruh di pasar harta dibanding dengan klan Astouna. Klan Astouna itu sekte utama di alam surga. Bahkan, kadang master alam surga datang ke klan Astouna khusus untuk mencari harta karun, jelas Walden. Juga ada kabar kalau ketua sekte Astouna, Jana Astouna, sudah masuk alam Kaiser. Pesona Master Kaiser itu menakjubkan. Begitu. Devan menganggukkan kepalanya. Dia lalu pergi menuju klan Astouna. Dia langsung berangkat. Marci dan Muerta juga langsung ikut menuju klan Astouna dengan Devan. Segera setelah Devan pergi, Nikita sadar. Saat dia bangun, dia sadar kalau di dalam tubuhnya ada ginjal tambahan. Rasa senang bisa terlihat di wajahnya yang cantik. Devan, aku tahu kamu masih belum bisa melupakanku. Devan, Devan. Nikita langsung bangkit dan mencari Devan. Nona Simora, Tuan Amort sudah pergi, seorang pelayan menjawab. Hah, dia pergi. Senyum di wajah Nikita seketika hilang. Dia pergi kemana? Setelah beberapa saat, Nikita bertanya dengan cemas. Itu, Tuan Amort berkata, kamu tidak boleh diberitahu. Pelayan itu menjawab dengan berhati-hati. Apalagi, dia sudah lihat sekuat apa Nikita. Meski wanita ini tidak sekuat Devan, tapi dia lebih ganas dari Devan. Devan cuma mengambil 1 ginjal dari tiap orang. Sedangkan Nikita, dia langsung mengambil dua-duanya. Devan, dasar brengsek. Nikita menghentakkan kakinya penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa meninggalkaniku? Aku akan selalu menemukanmu. Nikita pergi dari klan Sauron dengan penuh rasa marah. Nikita pergi dari klan Sauron. Dia memulai perjalanannya sendiri. Dia beruntung, meski dia mengambil ginjal banyak orang di klan Sauron. Tapi orang-orang itu masih hidup. Sehingga dia tidak punya utang iblis. Dia master setengah Troain, kalau dia tidak cari masalah, dia tidak akan berada dalam bahaya. Sedangkan Devan, dia sudah sampai di luar gerbang klan Astouna. Punai formasi teleportasi memudahkan hampir semua urusan. Tapi formasi itu cuma bisa memindahkan mereka keluar klan Astouna. Beritahu kalau diakon klan Sauron, Marci Sauron,
mau bertemu dengan ketua sekte, kata Marci dengan penuh hormat pada penjaga di depan gerbang. Para penjaga melihat satu sama lain, lalu mendadak ekspresi mereka seakan tahu sesuatu, dan mengatakan, "Klan Sauron. Bukankah kalian semua diburu?" Marci kaget ketiak mendengarnya. Meski Walden sudah memberi perintah untuk tidak menyebarkan berita apapun, tak diduga, ternyata berita itu bisa menyebar. Mustahil, sebelum formasi penyegel Jabal diaktifkan, ada murid sekte yang bisa keluar. Mereka kabur dari pertempuran, tentu mereka tidak berani kembali ke klan Sauron. Jadi mereka tidak tahu yang terjadi setelah itu. Seluruh Falfana sekarang jadi gempar. Mereka tahu kalau banyak dari murid klan Sauron yang tinggal punya satu ginjal. Klan Astouna itu sekte utama di alam surga, sudah sepantasnya mereka tahu. Marci menarik napas dalam-dalam, dia kembali bicara, "Tolong beritahu diakon klan Sauron, Marci Sauron, mau bertemu dengan ketua sekte." Para penjaga itu sekarang bahkan tidak menatap Marci, mereka cuma menutup mata dengan santai. Mereka jelas tidak mau menanggapi Marci dengan serius. Mustahil, status klan Astouna di Falfana itu sangat tinggi. Kalau yang datang Walden, mereka mungkin akan menanggapi dengan serius. Tapi ini cuma diakon klan Sauron, tentu tidak akan ditanggapi dengan serius. Lalu, Muerta maju, dia memberikan salah satu penjaga itu sebuah gulungan, lalu mengatakan, "Kak, hati-hati, tidak sopan." Penjaga itu terlihat mengerti, lalu langsung membuka gulungan itu. Dia langsung merasa tertarik dengan isi gulungan itu. Sebuah lukisan wanita yang cantik, meski tidak telanjang. Tapi lukisan itu sangatlah indah. Gambarnya seakan bisa keluar dari lukisan. Penjaga itu melihat tanda tangannya, dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, kamu Muerta sungguhan, yang bisa membuat lukisan sangat realistis sampai seperti manusia asli itu." Muerta di Falfana jelas sangat terkenal. "Aku cuma seorang gadis." Saat tahu penjaga itu mengenalinya, Muerta langsung mengangguk senang. Tapi, penjaga tadi malah merobek-robek lukisan yang Muerta berikan sampai tak tersisa. Dia bicara dengan pandangan merendahkan, "Ini cuma sampah, masih mau bertemu dengan ketua sekte." Tubuh Muerta langsung gemetar saat melihatnya. Hal itu adalah penghinaan terbesar bagi seorang pelukis. "Aku dengar keahlianmu melukis gaya realistis. Kalau kamu memberiku gambar realistis dari dirimu, aku akan memberi tahu atasanku." "Oh iya, bagaimana kalau telanjang bulat?" Para penjaga tertawa. Wajah Muerta langsung jadi merah ketika mendengarnya. Dia sudah sering dengar kalau klan Astouna sangat sombong. Setelah melihatnya sendiri, ternyata memang benar. Tak disangka, bahkan penjaga gerbang pun benar-benar sombong. Marci dan Muerta itu diakon klan Sauron. Mereka harus diperlakukan dengan hormat di sekte manapun. Tapi, Marci dan Muerta tidak berani membalas. Mereka tidak mau memperburuk keadaan untuk Devan. Saat itu, Devan yang sedari tadi berkonsentrasi dengan mata terpejam, akhirnya membuka matanya. Dia mau bersikap sopan. Tapi karena para penjaga itu tidak punya sopan santun, dia tidak perlu menunjukkan sikap sopan. Dia langsung bicara tanpa omong kosong, "Aku beri kalian waktu 3 detik untuk memanggil Jana." Bersambung. Bab 557. Galio Astouna dan Sion Astouna. "Kurang ajar, berani kamu memanggil ketua sekte dengan nama depannya." Para penjaga itu langsung mengelilingi Devan, Marci dan Muerta, mereka terlihat sangat marah. Tapi, Devan cuma mengayunkan tangannya.
Beberapa penjaga pun langsung muntah darah dan terlempar terbang. Para penjaga ini cukup kuat. Mereka paling tidak adalah Master Odin. Pantas jadi sekte utama alam surga. Penjaga gerbangnya saja benar-benar kuat. Tapi di hadapan Devan, Master Odin itu bukan apa-apa. Kukatakan sekali lagi, cepat panggil Jana. Devan pun melangkah maju. Para penjaga itu benar-benar merasa takut. Cuma dalam beberapa detik, para penjaga itu pun kembali. Mereka terlihat mengelilingi seorang pria yang terlihat sangat angkuh. Diakon Galio, anak itu, dia tidak cuma memanggil ketua sekte dengan nama depannya saja, tapi juga melukai semua saudaraku. Kamu harus membantu kami. Para penjaga menangis terseduh-seduh menuduh Devan melakukan semua kejahatan. Pria dengan nama Galio itu melihat ke arah Devan dan rombongannya. Tatapannya tertuju pada Marci dan Muerta. Kalian mau bertemu ketua sekte? Baiklah, kalau kamu memberikan kedua pelayanmu ini untuk menemaniku, aku mungkin akan mempertimbangkan supaya kamu bisa bertemu ketua sekte. Galio menyilangkan tangannya, dia bicara dengan tatapan yang sombong. Para penjaga sudah memberitahunya kalau Marci dan Muerta itu pelayan Devan. Sehabis mendengarkan kata-kata Galio, Muerta dan Marci langsung jadi agak cemas. Meski mereka rasa, Devan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana kalau seandainya Devan mau memberikan mereka pada orang lain? Mereka pun tidak bisa menolaknya. Ini juga adalah cara termudah untuk memasuki klan Astouna. Terlebih, klan Astouna itu sekte utama di alam surga. Ketua sektenya sudah mencapai alam Kaiser. Yang jelas, klan Astouna punya hubungan baik dengan banyak sekte, dan katanya mereka punya banyak koneksi di alam surga. Berhadapan langsung dengan klan Astouna jelas bukan ide bagus. Marci dan Muerta melihat ke arah Devan dengan cemas. Entah Devan mau melakukan apa. Devan menatap Galio. Lalu, dia bicara pada para penjaga, aku menyuruh kalian memanggil Jana, tapi sepertinya kalian tidak mengerti. Langsung saja, dia muncul di hadapan para penjaga. Dia menggenggam tangan seorang penjaga, lalu menekannya dengan sangat kuat. Krak. Ah! Penjaga tersebut langsung teriak, rasa takut terlihat jelas di wajahnya. Dia sadar tulangnya patah. Kukatakan sekali lagi, cepat panggil Jana, kalau tidak, bukan cuma satu tangan saja yang kupatahkan. Kata Devan dengan nada tidak peduli. Nak, berani kamu bertingkah sombong di hadapan seorang diakon, cari mati kamu. Galio bicara dengan nada marah. Kamu tadi bilang, mau pelayanku menemanimu. Tangan Devan dia letakkan di belakang punggung, dia memandang Galio. Perkataan Devan barusan membuat Marci dan Muerta cemas lagi. Galio pun sudah tak terlihat marah lagi. Dia pikir, Devan setuju dengannya. Galio langsung tersenyum dan mengatakan, tidak perlu cemas, aku orang yang sangat jujur. Kalau kamu memberikan pelayanmu padaku sekali saja, aku janji kamu bisa bertemu dengan ketua sekte. Sebagai sekte terkuat di Valvana, meski Galio cuma seorang diakon, tapi kalau dihadapkan dengan klan Sauron, dia juga merasa lebih tinggi. Dia suka main wanita. Karena dia diakon klan Astouna, dia memanfaatkan statusnya untuk main-main dengan banyak wanita. Jadi, sekte-sekte yang datang untuk mendapat bantuan klan Astouna, cukup membawa wanita muda dan mereka akan selamat dari serangan mematikan. Selain itu, nafsu orang ini benar-benar besar. Asal mereka tetap wanita dan masih terlihat cantik, pasti akan dia tiduri. Dia yang penting bisa main-main. Pernah ada sekte kecil yang datang pada klan Astouna untuk melelang harta karun. Harga hartanya terlalu murah, sama sekali tidak layak dilelang.
Tapi Galio malah jatuh cinta pada ibu ketua sekte yang ikut datang. Ibu ketua sekte itu tingkat pelatihannya tidak tinggi, dia juga terlihat cukup tua, mungkin sekitar 50 tahun. Tapi karena wajahnya cantik, tetap Galio tiduri. Yang dia inginkan adalah meniduri semau yang cantik. Jadi, beberapa sekte yang datang sengaja tidak membawa murid wanita. Atau, malah sengaja membawa murid wanita yang cantik yang dia suka. Orang-orang sadar mengenai tindakan Galio sebagai diakon yang bertanggung jawab atas gerbang sekte. Dan dua wanita di samping Devan ini, jelas terlihat cukup cantik. Jadi Galio kembali memikirkannya. Tapi ada yang Galio tidak tahu. Kali ini, dia menghadapi lawan yang lebih kuat. Devan seketika muncul di depannya seperti berteleportasi. Buk! Devan langsung menendang jantung Galio. Galio ditendang terbang sejauh ratusan meter. Gerbang klan Astouna pun hampir roboh. Galio memuntahkan darah. Dadanya juga remuk. Sepertinya lebih banyak udara yang keluar daripada yang masuk. Jadi kamu mau pelayanku? Kata Devan tak peduli. Kalau kamu menghabisiku, tamat kamu. Galio mengeluarkan batu komunikasi, memberitahu pada tetua klan. Ada orang yang membuat masalah di klan Astouna. Sehabis Galio selesai bicara, dia memiringkan kepalanya dan mati. Tak lama, seorang pria dengan aura yang sangat mengerikan langsung mendekat. Sion Astouna, tetua klan Astouna. Selain itu, dia juga ayah angkat Galio. Karena dukungan Sion, Galio berani melakukan hal sesuka hatinya dengan terang-terangan. Galio juga sangat pintar. Setiap kali dia bersenang-senang, dia tidak pernah lupa untuk menunjukkan rasa bakti pada Sion. Mereka pernah bekerja sama, bahkan masih tetap bersama. Meski perbedaan pelatihan Galio dan dirinya sangat jauh. Tapi Sion tetap menganggap Galio sebagai adik terbaiknya. Saat ini, dia melihat adik terbaiknya terbunuh. Dia langsung merasa marah. Tapi, Devan sepertinya tidak bisa melihat kemarahan Sion. Dia mengerutkan dahinya, lalu bertanya, "Apa kamu jana?" "Tuan, ketua sekte itu wanita, jelas Marci." "Jadi kamu bukan jana?" Devan sedikit mengernyit. "Cari mati!" Sion teriak, kekuatan alam roh Trojan tingkat awal meledak. Inilah klan Astouna. Cuma tetua saja, kekuatannya sudah mencapai alam roh Trojan. Dia langsung menyerang Devan dengan serangan roh. Tapi Devan langsung memanggil dewa pembunuh. Boom! Serangan roh Sion menghantam dewa pembunuh. Dia langsung merasa sakit kepala yang hebat. Kepalanya terasa akan meledak. Itulah kekuatan dewa pembunuh. Bahkan meski tidak menyerang, kalau kekuatan roh menyentuhnya, dia akan tetap kesakitan. Cuma roh Devan yang tak terpengaruh. Bagi Devan, ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Apalagi, memanggil dewa pembunuh itu jauh lebih mudah dari mengeluarkan serangan roh. Dan, setelah menggunakannya untuk meluncurkan serangan roh, serangannya juga jauh lebih kuat dari serangan roh Master Roh Trojan lain. Karena, rohnya penuh dengan aura pembunuh. Devan bersiap untuk menggunakan dewa pembunuh untuk menghabisi Sion. Kalau tidak membunuh beberapa orang, agaknya klan Astouna tidak akan mempedulikan kedatangannya. Tapi, Sion melakukan sesuatu yang aneh. "Aku mau makan nona yang besar." Sion jadi seperti anak kecil, sedikit gemetar dan berjalan ke arah Muerta. Bersambung.